Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi seorang laki-laki, memiliki pendamping hidup berwajah cantik adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Akan tetapi, sejak dulu, wanita seperti itu bukanlah jaminan datangnya kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga. Karena itu, Islam datang membawa petunjuk bagaimana cara memilih wanita yang pantas untuk dinikahi. Bahkan ada salah satu kitab karangan seorang ulama yang sering digunakan dalam menilai baik atau tidaknya seorang perempuan hanya berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Bagi kalian yang belum memiliki pasangan, pasang telinga kalian baik-baik dan tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, beliau memposisikan wanita sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi dalam Islam, lantaran memiliki peran besar dalam kehidupan setiap muslim. Mirisnya, apabila kita melihat kondisi sekarang ini, tak jarang ditemukan seorang perempuan yang jauh dari apa yang Islam harapkan. Hal itu bisa kalian nilai sendiri dengan banyaknya perempuan yang tak lagi mau mempertontonkan auratnya, berdua-duaan bersama laki-laki yang bukan mahramnya, dan masih banyak lagi perkara yang dilarang dalam syariat namun tetap mereka kerjakan. Kondisi tersebut tentu saja bisa membuat seorang laki-laki merasakan kebingungan untuk memilih pendamping hidup yang baik untuknya. Kekhawatiran seperti itu juga pernah menjangkiti para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW yang melihat sahabatnya dilanda kebingungan dalam mencari pasangan, bersabda, "Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan itu akan memperburuk sifatnya. Dan jangan menikahi wanita karena hartanya, sebab bisa jadi harta membuatnya melampaui batas. Tapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh, wanita yang berstatus hamba sahaya, berkulit hitam tapi taat beragama, masih lebih baik dibanding wanita cantik tapi buruk agamanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Memang tak bisa dipungkiri, memiliki istri berparas cantik adalah impian setiap laki-laki. Apalagi bila paras cantik itu didukung dengan sifat serta akhlaknya yang lembut dan taat kepada Allah. Maka sudah dapat dipastikan, wanita seperti itu merupakan idaman setiap lelaki. Sebenarnya, selain berpatokan pada beberapa ciri-ciri barusan, ada ciri-ciri khusus yang mesti diperhatikan seorang pria saat memilih wanita yang ingin dijadikan pasangan hidup. Namun menariknya, ciri-ciri tersebut tak bisa kita lihat pada seorang perempuan apabila belum mengetahui ilmu atau cara yang telah dikerjakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Ar-Risalah, ilmu atau cara memilih istri berangkat dari kisah Imam Syafi'i yang pernah ditanya tentang pembunuhan. Saat itu, di hadapan murid-muridnya seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Imam Syafi'i pun menjawab bahwa membunuh orang adalah perbuatan haram yang dilarang agama, yang pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa hari kemudian, ada seorang lagi yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Imam Syafi'i pun menjawab, "Membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya tidak mendapatkan ampunan apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh." Mendengar jawaban yang berbeda dari Imam Syafi'i, murid-muridnya pun terheran-heran. Sebab bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban berbeda. Di mana jawaban pertama, pelaku pembunuhan tidak akan dimaafkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan yang satunya bisa mendapatkan ampunan. Selang beberapa lama, Imam Syafi'i kemudian memberi penjelasan kepada muridnya. "Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang pertama yang bertanya sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan? Karenanya, saya menjawab dengan ancaman, semoga dengan jawaban itu, dia tidak akan melakukan pembunuhan." Lain halnya dengan orang kedua. Dia adalah orang yang pernah membunuh, sehingga saya jawab dengan kalimat-kalimat kasih sayang. Berharap dengan jawaban itu, dia mau bertaubat dan mengerti bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Masih merasa heran, murid-muridnya lalu bertanya, "Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu?" Imam Syafi'i dengan tenang menjawab, "Dari sorot matanya." Dari kisah barusan, ternyata salah satu keistimewaan Imam Syafi'i dalam memberikan fatwa adalah beliau tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih, namun juga melalui pendekatan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang berguna untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Pendekatan itu kemudian berkembang di kalangan para ulama maupun dalam dunia ilmu pengetahuan. Bahkan saking pentingnya ilmu firasat, seorang ulama bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang sebuah kitab berjudul Kitab Firasat yang bisa juga digunakan untuk mencari istri idaman.
Selain kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, di Indonesia sendiri ada naskah Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i. Setidaknya, naskah tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berjudul Wirasat Syafi'i dan bagian kedua berjudul Firasatin Sujalma Miwa Katurangganing Wanita. Tak tanggung-tanggung, kedua naskah ini memberikan informasi yang cukup detail terkait segala aspek yang perlu diperhatikan saat memilih pasangan. Mulai dari bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Saking detailnya lagi, setiap aspek yang disebutkan tadi masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda. Biar kalian tak penasaran, kita ambil satu aspek yang paling mudah terlihat dari seorang muslimah, yaitu hidung. Untuk hidung, terdapat 6 bentuk serta karakternya yang mesti kalian ingat. Pertama, irung Kang Pinur Cito Wong Kadewang Irung Tondo Budene Belasar. Maknanya, orang yang memiliki hidung panjang menunjukkan wataknya yang tidak karuan. Kedua, irung kandeling antara Kang Reki tandane sugih cerito. Maknanya, orang yang memiliki hidung tebal menunjukkan bahwa orang tersebut pintar bercerita dan pandai memainkan retorika kata-kata. Ketiga, irung jember langlangani reki. Maknanya, orang yang memiliki hidung lebar menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir. Keempat, irung kalungsur asing insahwat. Maknanya, orang yang memiliki hidung pesek menunjukkan seseorang tersebut memiliki syahwat yang tinggi. Kelima, irung kanjang berpucuke ikut tondo gadebes. Maknanya orang yang memiliki hidung yang lebar ujungnya menunjukkan bahwa orang tersebut suka berbohong. Terakhir, irung sedang petondo becik. Maknanya orang yang memiliki hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku baik. Nah, selain bentuk hidung, masih ada satu cara lagi yang bisa kalian terapkan dalam memilih pasangan. Di mana dalam naskah itu dituliskan, yen kuning pawakanipun akas remu tur apanjang ing pucuk tur dadi, dasar aking sakuniro, punika ars dikinal abener pangucop iro, iku wong astris trepen ing candranipun pinunjul, ingaran retno kencono. Artinya, kalau kuning badannya, rambutnya panjang dan lurus, kakinya lurus kecil, itu calon istri yang baik. Yang diucapkan selalu berupa pengetahuan dan memiliki kelebihan yang disebut mutiara kencana. Hebatnya dalam budaya patriarkis misoginis, hanya dengan bermodal ilmu firasat Imam Syafi'i, seorang laki-laki sudah bisa untuk memilih perempuan yang pantas dijadikan istri. Namun pertanyaannya, apakah ilmu ini masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Bagaimana jika seorang mengalami cacat atau perilakunya bisa diperbaiki? Jawabannya, tak ada salah jika ilmu firasat itu diterapkan. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengutamakan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Apalagi tak ada manusia yang sempurna dan masing-masing jodoh telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar ilmu firasat Imam Syafi'i yang bisa digunakan untuk mencari pasangan hidup? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.